Kata orang-orang, Indonesia bisa dijajah Belanda gara-gara Senok Grogne pura-pura masuk Islam sehingga mempengaruhi umat Islam, akhirnya lemah dan mudah dijajah. Dan anggapan seperti itu tentu saja muncul karena para sejarawan di masa lalu menyampaikannya seperti itu. Dengan berpura-pura masuk Islam dan namanya diganti menjadi Haji Abdul Ghoffar, ia leluasa menyelinap dan mencari kelemahan-kelemahan umat Islam di Indonesia. Kesimpulan seperti itu sebenarnya terlalu tergesa-gesa. Mungkin ada informasi atau data-data sejarah yang terlewatkan. Atau juga karena mereka belum mendalami sejarah Geger Cilegon. Karena lewat sejarah Geger Cilegon inilah semua fakta-fakta sejarah bisa ditelusuri. Sebetulnya kesimpulan seperti itu secara tidak langsung sudah mengkerdilkan jiwa bangsa Indonesia yang sebenarnya gagah perkasa. Jangankan Senok Grogne hanya seorang budayawan sama seperti saya. Sedangkan Hubertus Johannes van Mook saja seorang gubernur jenderal yang ambisius untuk merebut kembali Indonesia setelah pengeboman Nagasaki dan Hiroshima tidak berhasil. Begitu juga dengan tentara Britania Raya yang begitu kuat, begitu hebat, bahkan dibantu oleh pasukan India dan pasukan Belanda. Faktanya tidak mampu menguasai Indonesia setelah Perang Asia Timur Raya. Begitu juga dengan angkatan perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang komandan militer berdarah Turki. Makanya dia juga menganggap dirinya sebagai Imam Mahdi. Dibuat kocar-kacir oleh rakyat Jawa Barat. Makanya sekalipun Senok Grogne itu mengganti namanya menjadi Haji Abdul Ghoffar, tidak berpengaruh sama sekali bagi umat Islam di Indonesia. Saya ambil contoh di Banten. Masyarakat di Banten lebih hormat dan patuh pada Haji Abdul Karim yang sejak tahun 1872 sudah mendirikan pondok pesantren di Lempuyang, dan dalam waktu 3 tahun pondok pesantrennya jalan begitu pesat. Sedangkan Senok Grogne sendiri baru belajar Islam pada Haji Abdul Karim itu pada tahun 1885. Namun setelah Haji Abdul Karim kembali ke Mekah pada tahun 1876, mereka bertemu di sana dan belajarlah Senok Grogne kepada Haji Abdul Karim, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kepada para ulama lainnya yang dari Banten. Dan Haji Abdul Karim ini penggagas peristiwa Geger Cilegon yang meletus pada tahun 1888 yang dimotori oleh para murid-muridnya, yaitu Haji Singadeli dari Kaloran, Haji Asnawi dari Bendung, Lempuyang, Haji Abu Bakar dari Pontang, Haji Tubagus Ismail dari Gulacir, Haji Marjuki dari Tanara, dan Ki Wasid diangkat sebagai panglima perang oleh mereka semua. Sedangkan Senok Grogne memperkenalkan dirinya sebagai Haji Abdul Ghoffar kepada bangsa Indonesia itu 5 bulan sebelum meletusnya peristiwa Geger Cilegon, atau tepatnya pada tanggal 9 Februari tahun 1888 Senok Grogne baru menyerahkan proposal kepada pemerintah mengenai hasil penelitiannya tentang tradisi dan budaya Islam di Mekah kepada gubernur jenderal. Dan tanggal 9 Juli 1888 meletuslah Geger Cilegon. Jadi pas 5 bulan. Jadi bangsa Indonesia itu baru mengenal nama Haji Abdul Ghoffar itu setelah peristiwa Geger Cilegon meletus. Sebelumnya tidak mengenal. Jadi bagaimana dia bisa mempengaruhi bangsa Indonesia bisa dijajah? Logikanya nggak ketemu. Mungkin ada kekurang cermatan dari para sejarawan di masa lalu ketika mengamati perihal ini. Memang ada diketemukan bukti sebuah surat yang ditulis oleh Senok Grogne yang ditujukan kepada salah seorang sahabatnya yang mengatakan bahwa dirinya berpura-pura masuk Islam untuk dapat leluasa melakukan riset di kota suci Mekah. Memang ada itu. Nah, mungkin itu yang dijadikan pedoman oleh para sejarawan kita di masa lalu itu, bahwa gara-gara Senok Grogne itulah bangsa Indonesia dapat dijajah karena belajar di Mekah. Dan ia melakukan riset tentang tradisi dan budaya yang ada di Mekah itu waktunya 3 tahun sebelum meletusnya peristiwa Geger Cilegon 1888. Jadi bisa dimaklumi
Kalau sejarawan akhirnya menyimpulkan bahwa gara-gara Senuk Horgronye masuk Islam jadi bisa mempengaruhi orang-orang Islam di Indonesia, nggak ngaruh betulnya. Dan lagi-lagi setelah meletusnya Geger Cilegon, Senuk Horgronye diangkat sebagai penasehat pemerintah tentang hubungan sosial dan kebudayaan di kalangan masyarakat Indonesia. Dan sebagai seorang penasehat pemerintah, ia juga banyak menentang kebijakan pemerintah yang menangkap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam peristiwa Geger Cilegon, menangkap dan membuangnya dengan tanpa bukti-bukti yang jelas. Itu ditentang oleh Senuk Horgronye. Oleh karenanya sebanyak 99 orang dibuang ke berbagai daerah ya. Mungkin kalau sekarang ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia, buang ke sana. Tapi kalau tidak diprotes oleh Senuk Horgronye, mungkin ratusan orang sudah dibuang ke sana. Karena diprotes itulah. Dan barangkali juga yang digantung juga bukan cuma 12 orang, mungkin lebih digantung.